Tuhan, kami berterima kasih untuk kemurahan-Mu sehingga Engkau telah memberkati kami sepanjang minggu dan hari ini kami bisa datang untuk berbakti kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami tahu Engkau hadir bersama dengan kami untuk memberkati hidup kami dan biarkanlah firman-Mu akan menuntun kami, memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk bersama-sama menyimak di dalam kitab Lukas pasal yang ke-15. Tema yang saya sampaikan hari ini adalah anak yang hilang. Saya ambil dari Lukas pasal 15 ayat 1 ayat 11 sampai ayat yang ke-32. Mari saya mengajak kita untuk bisa menyimak bersama-sama kisah ini. Firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, nampaknya Bapak ini adalah bapak yang ingin menyenangkan hati anaknya, ya. Sehingga menuruti keinginan si bungsu memberikan harta yang menjadi haknya, dibagi-bagikan. Kemudian ayat 13, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh, di mana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Jadi harta yang menjadi haknya dijual, kemudian jadi uang, dia pergi ke negeri yang jauh dan hidup berfoya-foya. Ayat 14, setelah dihabiskannya semuanya itu, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia mulai melarat. Nah, Bapak Ibu Saudara, problem ini sudah mulai muncul, ya. Timbul bencana dan akhirnya dia menjadi melarat. Ayat 15, lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Sekarang hartanya sudah habis, dia tidak ada pilihan lagi, dia ikut sama orang untuk menjaga babi dari majikan dia. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Waduh, nampaknya tuannya kejam ya. Sehingga makan pun dia harus ambil ampas yang menjadi makanan babi. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Wah, saudara, ternyata dia mengharapkan ampas. Ampas pun tidak ada orang yang kasih. Babi nampaknya lebih mulia daripada anak bungsu ini. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku ini dibanding dengan bapakku sangat berkelimpahan. Aku bisa mati kalau di sini, ya. Kemudian aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapak,
Aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Jadi dia merasa dirinya telah melukai hati surga dan hati Bapa. Dia merasa tidak layak. Aku mau balik saja ke rumah Bapakku, biar aku jadi upahan Bapakku. Jadi upahan bapaknya aja, Bapak Ibu Saudara. Dia menyadari sejahtera. Jadi upahan saja itu sejahtera. Akhirnya bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Jadi bapaknya ini lihat dari jauh anaknya datang, dia tahu itu anaknya. Bapak ini udah lari, ngejar ya saudara, kemudian merangkul dan mencium. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa, aku telah melukai hati Bapa terhadap surga, terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tapi nampaknya bapaknya ini tidak peduli dengan perkataan anaknya. Tapi bapaknya langsung berkata kepada hamba-hambanya, "Lekas, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan diambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Wow, saudara. Mereka senang ya, bapaknya ini senang. Anaknya ini sudah pulang. Anak yang hilang, yang dianggap sudah mati ini tadi. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi-bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun. Karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat." Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, ketika adiknya yang hilang ini pulang dan bapaknya bersukaria, anaknya yang sulung ini dikatakan firman Tuhan, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Padahal dia sudah lama tidak ketemu adiknya ya Bapak Ibu Saudara. Tapi dia marah kepada bapaknya. Ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak lembu kambing untuk bersukaria dengan sahabat-sahabatku." Dia marah ya. Merasa bapaknya itu memperlakukan dia secara tidak benar. Seharusnya lembu tambun itu untuk dia, bukan untuk adiknya yang sulung itu. Dia marah. Tetapi baru saja datang anak bapak yang telah memboroskan harta kekayaan bapak bersama dengan pelacur-pelacur. Maka bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Saudara, anak sulung ini tadi sebut ya, anak kambing.
Bapak anak kambing aja ndak kasih buat aku. Sementara untuk adikku yang sudah menghambur-hamburkan harta Bapak. Bapak kasih bukan anak kambing, lebih gede lagi. Anak lembu tambun. Ada tambunnya yang gemuk, saudara. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Wow, saudara. Ya, ini cerita tentang 3 tokoh penting, ya, bapak, anak bungsu, dan anak sulung. Bapak di dalam kisah ini dipahami oleh kita sebagai Allah Bapa di surga. Dan anak bungsu, saya katakan sebagai penggambaran dari kita, anak Allah tipe pertama. Sementara anak sulung itu adalah kita, anak Allah tipe kedua. Nah, apa yang dialami oleh bungsu ini, saya katakan dia bagaikan mengejar mimpi, mengejar impian. Anak bungsu ini menggambarkan diri kita orang berdosa yang telah menyakiti hati surga dan hati Bapa. Berusaha dengan kekuatan sendiri mengejar impian untuk meraih kebahagiaan tanpa surga, tanpa Bapa. Seringkali kita memahami, Bapak Ibu Saudara, itulah kita. Anak bungsu itu yang berusaha untuk hidup memuaskan hawa nafsu, ya, melanggar perintah Tuhan. Namun kita kemudian kembali bertobat dan Allah begitu sangat mengasihi kita dan Dia menerima kembali kita sebagai anaknya. Bapak Ibu Saudara, di sini ada 3 tokoh, ya, bapak, anak bungsu, anak sulung. Dan ada problem yang sama, yaitu anak hilang. Nah, kita akan melihat Bapak Ibu Saudara kasus yang sama ini, yaitu anak hilang ini dalam 3 perspektif. Bagaimana bapak ini perspektifnya terhadap anak yang hilang. Bagaimana anak bungsu ini, yaitu dirinya sendiri sebetulnya, perspektifnya terhadap anak yang hilang, terhadap dirinya sendiri. Dan bagaimana anak sulung perspektifnya terhadap anak yang hilang atau adiknya yang hilang. Yang pertama kita akan melihat dalam perspektif bapak kita di surga. Bapak Ibu Saudara, Allah Bapa di surga begitu sangat mengasihi kita, yaitu anaknya yang hilang. Semua kita sudah berdosa, semua kita telah melanggar perintah Allah, semua kita telah menyakiti hati Bapa kita di surga. Namun begitu kita sadar dan kita bertobat, kita menyesali dosa-dosa kita seperti anak bungsu ini. Aku mau balik kepada Bapakku. Aku mau hidup benar Saudara, Alkitab mengatakan, maka bangkitlah ia, yaitu yang bungsu, dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Wow, saudara. Ketika kita mau jalan kembali ke rumah Tuhan,
Bapa di surga lihat dari jauh sudah lari, kemudian mengejar kita, kemudian merangkul kita dan mencium kita. Dia tidak peduli bagaimana anak ini dulu telah melukai hatinya. Saya katakan telah bersikap tidak hormat kepadanya karena minta harta sebelum bapaknya mati. Itu merupakan tindakan kurang ajar ya, sebagai seorang anak ya Bapak Ibu Saudara. Tapi bapak ini tidak peduli. Yang penting anakku ini mau pulang. Dia senang merangkul dan mencium dia. Saudara, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Allah itu naturnya adalah kasih. Allah itu adalah kasih. Sehingga kita seringkali membaca di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Saudara, kalau saya perhatikan di dunia ini ya, ada orang tua yang begitu sangat mengasihi anak, walaupun anaknya ini telah melakukan kejahatan. Saya katakan kasih orang tua terhadap anak ini merepresentasikan kasih Allah yang besar itu kepada kita orang berdosa. Kadang saya kalau lihat berita ya, anaknya saudara melakukan pembunuhan. Tapi orang tuanya tetap mendampingi ketika di penjara. Saya perhatikan banyak ya. Tapi bukan berarti tidak ada yang tidak. Ada yang membuang memang. Tapi ada yang orang tuanya itu tetap mendampingi anaknya walaupun anaknya ini telah mencemarkan nama dia. Saya katakan wow saudara. Saudara perhatikan aja di berita-berita. Ya. Walaupun anaknya begitu sangat buruk. Dan boleh dikatakan banyak di antara mereka tidak mendatangkan keuntungan apa-apa untuk orang tuanya. Tapi orang tuanya tetap mau mendampingi anaknya. Wow. Saudara, itu saya perhatikan. Dan sebetulnya itulah Bapak kita juga. Siapakah kita ini? Kita ini seperti anak bungsu itu. Kita ini jahat. Ya, kita telah melukainya. Tapi dia itu menolong kita. Dia mendampingi kita, saudara. Di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Wow, saudara. Kasih Tuhan itu luar biasa sekali besarnya. Allah Bapa memang tidak kita lihat. Namun ekspresi kasih Allah Bapa itu dapat kita lihat, dapat kita saksikan, saudara, melalui kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pernah berkata di dalam Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Kita memang tidak melihat Allah Bapa di surga. Bagaimana wujud kasihnya yang besar itu kepada kita, kita memang tidak dapat melihat. Tapi kita bisa melihat Allah Bapa itu melalui Yesus Kristus. Kalau Bapak Ibu Saudara berkata, aku tidak mengenal Allah. Karena aku tidak melihat Allah. Tapi kita bisa mengenal Allah dan melihat Allah melalui Yesus Kristus. Allah yang menjelma menjadi manusia masuk di dalam sejarah umat manusia. Nah, kita melihat kasih Allah itu di dalam Yesus Kristus. Kasih di dalam Yesus Kristus seperti apa itu? Di dalam Markus 10 ayat 48. Karena anak manusia
juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Wow, Bapak Ibu Saudara. Inilah kasih Bapa itu. Kita melihat Yesus memberikan nyawanya untuk kita. Supaya kita itu diselamatkan, supaya dosa-dosa kita ditebus. Itulah kasih Bapa itu yang kita lihat di dalam Yesus Kristus. Nah, sekarang kita sudah belajar perspektif yang pertama. Allah itu kasih, naturnya itu kasih, dan Dia mengasihi kita orang berdosa. Ini perspektif Allah Bapa terhadap anak yang hilang. Sekarang kita lihat perspektif anak bungsu ya, terhadap dirinya sendiri yang hilang itu tadi. Perspektifnya bagaimana? Ya, sebentar ya. Bapak Ibu Saudara, kita melihat anak yang bungsu ini mengaku dia sebagai orang yang berdosa. Kita bisa lihat di dalam Lukas 15 ayat 18 sampai 19. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perspektif yang anak bungsu ini tentunya itu sama dengan kita, karena memang kita orang berdosa. Dan seharusnya juga kita mengaku sebagai orang yang berdosa. Karena Alkitab mengatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yang kedua, bagaimana anak bungsu ini memandang kasus anak yang hilang. Anak bungsu ini memandang dirinya itu tidak layak. Aku ini orang berdosa ya. Aku ini tidak layak disebut sebagai anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Jadi dia merasa dirinya tidak layak. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali untuk kita pahami juga. Kita memiliki konsep aku ini tidak layak. Ini penting, Bapak Ibu Saudara. Kita ini orang berdosa dan kita ini tidak layak. Seandainya Bapak Ibu Saudara, ini andai-andai ya. Bapak ini kemudian marah begitu anaknya pulang, andai. Ya, andai ya Bapak Ibu Saudara. Anaknya ini pulang, bapaknya marah. Memang kamu dasar anak kurang ajar. Aku belum mati, kamu sudah minta harta warisan. Kamu pulang. Ya udah, kamu anakku memang. Sekarang kamu pergi ke kandang babi. Jaga di sana. Kira-kira marah enggak anak bungsu ini Bapak Ibu Saudara? Marah enggak? Saya yakin pasti dia enggak marah. Karena apa? Dia merasa tidak layak. Jadi seandainya bapaknya ini memperlakukan anaknya secara buruk, saya yakin pasti anak bungsu ini berpikir, ya aku ini memang pantas. Aku ini memang layak untuk diperlakukan secara buruk. Tapi saudara, realitanya ya, bapaknya ini kasih. Jadi memperlakukan anaknya ini secara luar biasa. Dan anak bungsu ini melihat bapaknya ini berlaku murah hati terhadap anak yang hilang ini, yaitu dirinya itu. Ya,
Dia berkata kepada hamba-hambanya, wah, potong itu anak lembu tambun itu. Kita bersukaria, kita berpesta pora, pasang cincin, kasih sepatu, kasih pakaian yang baik kepada anakku, terbaik bahkan kepada anakku ini. Jadi anak bungsu ini melihat, wow, bapakku ini berlaku begitu murah hatinya. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara, kita lihat perspektif anak sulung terhadap kasus anak hilang. Anak sulung ini mengaku dia tidak berdosa. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Ya, dia mengaku sebagai orang yang tidak berdosa. Mungkinkah ada di antara kita yang merasa hidup kita ini baik-baik? Saudara, kita perlu mewaspadai. Jangan sampai kita itu terjebak dalam perspektif anak sulung ini. Aku itu tidaklah seorang pencuri, perampok, pembunuh. Aku ini orang yang baik-baik. Aku ini tidak berdosa. Ini pengakuan dari yang sulung ini. Tapi sebetulnya Alkitab jelas mengatakan bahwa kita semua adalah orang berdosa. Ya. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, perspektif anak sulung ini menyatakan, aku ini bukan orang berdosa. Aku ini bukan anak hilang. Aku tidak sama dengan anak hilang. Aku ini orang baik-baik. Apakah betul anak sulung ini orang baik-baik? Nanti kita akan lihat Bapak Ibu Saudara. Ya. Apakah betul anak sulung ini orang baik-baik? Nanti kita akan lihat. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, anak sulung ini memandang dirinya layak. Dia memandang dirinya layak untuk mendapatkan anak lembu tambun itu tadi. Aku itu yang layak. Aku itu yang layak, sedangkan adikku yang bungsu itu tidak layak untuk mendapatnya. Saudara, ini adalah perspektif anak sulung berkaitan dengan kasus anak hilang. Dia merasa dirinya layak. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi apabila bapaknya memperlakukan hal yang tidak seperti yang diharapkan oleh anak sulung ini? Alkitab mengatakan apa? Dia marah. Dia marah. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Seringkali anak sulung ini tanpa kita sadari kemarahannya itu menggambarkan diri kita. Kita melihat, Tuhan, aku tidak sepantasnya mengalami. Aku tidak seharusnya pada posisi ini. Saudara, ide pemikiran seperti itu mencerminkan anak sulung ini tadi. Dia merasa dirinya layak. Yang seharusnya susah dan menderita itu bukan aku. Dia mulai menuduh saudaranya yang lain. Seharusnya lembu tambun itu untuk aku, bukan untuk dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, apabila ada pemikiran engkau mulai menuduh Allah,
Seperti anak sulung ini menuduh bapaknya melakukan yang tidak adil kepada dia. Engkau dimungkinkan masuk kategori anak sulung. Anak sulung ini kemudian marah karena melihat bapaknya itu tidak adil. Anaknya merasa bapaknya memperlakukan dia secara tidak layak. Aku sudah baik-baik, aku sudah memberikan tahun-tahun hidupku untuk melayani bapak, dan bapak tidak pernah menyembelih anak lembu tambun untuk aku. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat sepintas cerita ini, mana yang lebih baik, anak bungsu atau anak sulung? Namun Bapak Ibu Saudara, perlu kita tahu ya, secara kasat mata, anak sulung ini tampak lebih baik daripada anak bungsu memang. Tapi perhatikan Bapak Ibu Saudara, bicara tentang sikap hati, ya perhatikan Bapak Ibu Saudara, bicara tentang sikap hati, anak sulung ini tidaklah lebih baik dari anak bungsu. Hatinya itu, sikap hatinya itu tidaklah lebih baik dari anak bungsu. Walaupun secara kasat mata, anak sulung ini tidak mencuri, tidak merampok, tidak membunuh, tidak bersama dengan pelacur, tidak menghamburkan harta ayahnya. Tetapi dari sikap hati, saya katakan anak sulung ini tidaklah lebih baik dari anak bungsu. Dua-dua orang berdosa enggak? Dua-dua orang berdosa. Perilaku anak bungsu dan anak sulung sama-sama tidak baik kepada bapaknya. Sama-sama tidak baik kepada bapaknya. Namun hasil akhirnya berbeda. Berdasarkan cerita ini ya, Bapak Ibu Saudara ya. Kita perhatikan. Anak bungsu minta harta warisan sebelum bapaknya meninggal adalah tindakan kurang ajar. Ini tidak sopan. Namun hasil akhir menyesal dan bertobat. Sekarang kita lihat anak sulung. Anak sulung menuduh bapaknya memperlakukan dirinya secara tidak layak. Bapaknya ini kan dia marah sama bapaknya. Bapaknya memperlakukan dia secara tidak layak. Bapaknya memperlakukan dia secara tidak adil. Ini adalah sikap hati yang kurang ajar. Dan hasil akhir, saudara, kita lihat di dalam cerita itu, tidak ada kelanjutan memang bagaimana kisah dari anak sulung ini. Tidak ada menunjukkan anak sulung ini menyesal, tidak ada. Ya, cerita itu berhenti sampai di situ saja. Berarti tampaknya dimungkinkan anak sulung ini tetap marah kepada bapaknya terus-menerus dan tidak ada penyesalan, tidak ada pertobatan. Kira-kira Bapak Ibu Saudara, kalau anak sulung ini marah terus seperti ini, kira-kira apa yang terjadi? Justru dia jadi musuh kepada bapaknya. Betul enggak Bapak Ibu Saudara? Jadi jangan kita kira bahwa kisah di sini anak sulung ini anak yang lebih baik dari anak bungsu. Enggak. Kalau marah ini tidak hilang yang dimiliki oleh anak sulung ini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita praktekkan dalam kehidupan kita hari ini, anak sulung ini jadi ateis. Anak sulung ini jadi agnostik. Anak sulung ini tidak lagi ada di gereja. Anak sulung ini tidak akan lagi melayani Tuhan. Karena dia mengatakan bahwa Tuhan tidak adil. Tuhan tidak layak memperlakukan dia secara tidak layak. Karena memang ceritanya berhenti, saudara. Kalau kemarahan ini tidak diselesaikan oleh anak sulung, justru yang lari anak sulung dari rumah bapak.
Sementara anak bungsu ini kembali ke rumah Bapa. Saudara, Tuhan pernah menegur bangsa Israel melalui Nabi Maleaki. Sebetulnya banyak penafsir Alkitab meyakini anak sulung yang dimaksudkan di sini sebetulnya Tuhan Yesus pada waktu itu. Ini penafsiran ya Bapak Ibu Saudara, beberapa teolog ya. Tuhan Yesus sedang menyinggung orang Farisi dan ahli Taurat. Kamu itu seperti anak sulung ini loh. Kamu itu marah ketika lihat pemungut cukai bertobat. Orang-orang yang kasar bertobat. Kamu iri. Dan Tuhan pernah menegur bangsa Israel yang bersikap seperti anak sulung. Di dalam Maleaki 3 ayat 13, bicaramu kurang ajar tentang aku. Firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Apakah yang kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Tidak merasa, saudara. Ini anak sulung. Aku ini orang baik-baik. Aku tidak melakukan tindakan yang salah. Aku setia. Aku melayani. Tapi saudara, kalau kemarahan itu tidak hilang, justru yang hilang itu anak sulung itu nanti. Mari kita belajar untuk introspeksi diri. Kalau ternyata kita ini memiliki perspektif seperti anak bungsu, puji Tuhan. Tapi kalau kita memiliki perspektif seperti anak sulung, kita merasa bahwa Tuhan itu tidak semestinya melakukan ini kepadaku. Saudara, kita harus bertobat. Kita harus belajar untuk memiliki perspektif seperti anak bungsu ini. Aku memang sepantasnya. Seandainya Bapak Ibu, Bapak ini memperlakukan anak ini secara buruk, saya yakin anak bungsu ini tidak akan marah. Karena dia berkata apa? Memang aku ini tidak layak. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau masih ada kemarahan di dalam hatimu karena tentang kehidupan yang kau jalani, ada indikasi engkau perspektif anak sulung. Karena engkau merasa aku itu tidak sepantasnya. Aku itu tidak sepantasnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara tentang anak sulung dan anak bungsu, tentunya kita teringat dengan doa orang Farisi dan pemungut cukai di Bait Allah. Kita bisa lihat di dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Dia berdoa, Tuhan, aku bersyukur. Aku bukan pencuri, aku bukan perampok, aku bukan pembunuh, aku bukan pezina. Aku tidak seperti pemungut cukai ini. Aku ini layak. Aku ini pantas mendapatkan kehidupan yang baik, mendapatkan perlakuan yang seperti ini. Aku tuh pantas. Hidupku tuh baik-baik. Sementara ini pemungut cukai. Dan ini saya katakan sebagai gambaran dari anak bungsu ini. Dia menyesal, dia bertobat. Tuhan, aku ini orang berdosa. Aku tidak akan mengulangi lagi perbuatanku. Ampuni aku. Aku ini memang tidak layak. Apapun juga yang kau lakukan kepadaku, pantas aku terima. Layak aku terima. Saudara, Tuhan Yesus berkata apa? Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan
ditinggikan. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk berita firman yang telah kami dengar, kami pelajari bersama-sama. Tuhan, kami tahu Engkau mengasihi kami orang berdosa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menerima kami, Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Dan jika selama ini Tuhan, Engkau mendapati kami seperti anak sulung, yang merasa layak, pantas, dan marah kepadamu karena kehidupan yang sedang kami jalani. Tuhan, ampunilah kami. Tolonglah kami untuk kami memiliki hati seperti anak bungsu. Kami tahu kami ini tidak layak. Kami tahu kami ini orang berdosa. Tuhan, tolonglah kami supaya kami memiliki perspektif seperti anak bungsu. Jika Engkau mendapati kami selama ini marah kepadamu, ampunilah kami, tolonglah kami. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.